Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat kejadian beberapa hari yang lalu di Gunung Anyar, Surabaya. Tepatnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, di mana ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, yakni bentrokan antara Banser dengan takmir masjid yang rencananya ada kajian yang diisi oleh salah satu Ustadz Dedengkot Wahabi Syafiq Reza Basalamah. Kenapa saya angkat? Ya, karena di media sosial banyak sekali yang mengatakan bahwa Banser hanya syukur membubarkan pengajian saja. Banser yang salah, seolah-olah Banser yang salah, Banser yang dipojokkan. Karena realita yang ada tidak begitu, makanya saya angkat. Ya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sebenarnya Banser itu sudah melakukan meditasi dan musyawarah dengan takmir masjid yang akan ada kajian Syafiq Reza Basalamah. Dan di dalam musyawarah itu ada pengurus takmir masjid sendiri, ada perwakilan dari Banser, ada perwakilan dari MWCNU, dan bahkan ada perwakilan dari Polsek Gunung Anyar. Dan di dalam musyawarah itu ada sebuah kesepakatan bahwa takmir masjid ini akan membatalkan kajian Syafiq Reza Basalamah karena dinilai sering sekali mengeluarkan statement yang memojokkan amalan-amalan NU. Ya. Jadi takmir masjid sudah sepakat untuk membatalkan kajian Syafiq Reza Basalamah. Dan sudah disepakati antara Banser, Polsek, dan takmir Gunung Anyar, Surabaya. Akan tetapi, ya, ketika sore hari pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Ketua Takmir Gunung Anyar ini mengkhianati kesepakatan itu, dalam artian tetap ada kajian Syafiq Reza Basalamah. Ini kan mengkhianati. Lebih lengkapnya biar jelas gamblang akan saya bacakan klarifikasi Banser Gunung Anyar yang diupload di Facebook di akun Densus 99. Klarifikasi atas kejadian kegiatan tabligh akbar di Masjid As-Salam Purimas, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 menjelang dan setelah sholat maghrib. Yang pertama, pimpinan anak cabang atau PAJGP Ansor melayangkan surat keberatan terhadap penceramah Syafiq Reza Basalamah yang dalam ceramah-ceramahnya banyak sekali menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama, misal terkait berzikir. Ya, memang begitu ceramahnya Syafiq Reza Basalamah, ya seperti Khalid Basalamah, Ustadz Jawas dan lain sebagainya, kru-krunya Wahabi itu. Bahkan Syafiq Reza Basalamah ini pernah mengatakan bahwa zikir setelah sholat 5 waktu itu seperti nyanyi-nyanyi, rame-rame nyanyi-nyanyi. Ini kan kurang ajar. Katanya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal ada. Sejak zaman Nabi itu ada. Artinya apa? Artinya bahwa zikir setelah sholat fardu bersama-sama itu ada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lah statement Syafiq Reza Basalamah yang mengatakan bahwa zikir bersama-sama habis sholat
itu rame-rame seperti nyanyi-nyanyi, ini kan intoleran. Intoleran. Ya. Dan bahkan mayoritas amaliyah Nahdlatul Ulama ini dianggap bid'ah oleh Syafiq Reza Basalama. Artinya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahlilan dianggap bid'ah, bahkan dianggap syirik. Ya. Yang kedua, jadi sekali lagi GP Ansor Gunung Anyar ini sebelumnya sudah melayangkan surat keberatan adanya kajian dari Syafiq Reza Basalama. Tidak ujuk-ujuk bentrok itu, enggak. Yang dilihat kan begitu. Yang kedua, meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama, PAC GP Ansor Gunung Anyar tidak serta membubarkan begitu saja. Kami tetap memakai adab musyawarah dan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut. Ya, jadi Banser tahulah nggak ujuk-ujuk membubarkan sebagaimana narasi-narasi kelompok sebelah. Oh, Banser ini ujuk-ujuk ya membubarkan, tidak. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pagi hari, PAC Gunung Anyar difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar untuk bermusyawarah, dihadiri oleh MWCNU Gunung Anyar, Koramil, Camat Gunung Anyar, Polsek, Takmir Masjid, Yayasan, serta PAC GP Ansor dan Satkoryon Banser Gunung Anyar. Jadi sebelum hari Kamis itu sudah ada pertemuan untuk tabayun, untuk bermusyawarah antara pihak takmir masjid dengan MWCNU, Banser, Koramil, Polsek. Ada. Jangan nuduh langsung membubarkan. Yang keempat, dalam pertemuan tersebut disepakati meniadakan pemateri Syafiq Reza Basalama untuk menjaga kondusivitas di wilayah Gunung Anyar, atau bukti kesepakatan dan foto pertemuan sebagaimana terlampir. Ya, jadi ada bukti-buktinya. Ya, ada bukti-buktinya. Buktinya ini kesepakatannya, suratnya ada. Yang kelima, apalagi masyarakat kota Surabaya ini terkenal majemuk dan heterogen. Jelas ada Muhammadiyahnya, ada Nahdlatul Ulama, ada non-muslim juga. Wong Surabaya itu kota besar. Jelas kami menolak penceramah-penceramah yang dikit-dikit mengatakan sesat, bid'ah dan menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi Surabaya itu tidak satu desa saja, berdesa-desa besar. Yang keenam, akhirnya disepakati dengan poin tetap melakukan sholat jamaah maghrib. Kami pun meminta pihak panitia untuk membuat meme pembatalan kegiatan tersebut biar tidak ada pengerahan massa dan jamaah bisa diinfokan. Ya tetap kajiannya saja yang dibatalkan, sholatnya ya gak dilarang. Ini narasi-narasi di media sosial melarang sholat maghrib, salah besar itu. Yang ketujuh, hingga sore hari pembuatan meme pembatalan diingkari oleh pihak panitia. Banyak jamaah yang berdatangan. Meski begitu, sahabat-sahabat Ansor Banser tetap menjaga kondusivitas dan mengawal kesepakatan di pagi hari. Yang kedelapan, awal keributan saat menjelang maghrib, sahabat-sahabat Ansor Banser yang berada di lokasi ingin masuk dan melaksanakan sholat jamaah, namun ditolak dan diusir oleh panitia, dan bahkan terjadi pemukulan seperti di video yang beredar. Ini kan juga menyalahi aturan, bahkan termasuk perbuatan kriminal karena memukul. Masjid itu kan miliknya umat Islam.
Siapapun boleh untuk sholat di dalamnya. Lah kok ini ditolak, kan begitu. Yang 9, hingga setelah sholat maghrib panitia melalui speaker masjid mengumumkan bahwa kajian tetap dilanjut. Nah ini kemudian yang menjadi keributan kedua sahabat Ansor. Banser mencoba masuk masjid untuk menanyakan iktikad baik dari takmir masjid dan yayasan. Namun beberapa jamaah tiba-tiba dari belakang memukul ketua PAJ GB Ansor rungkut sahabat Lukman dan langsung dilerai oleh sahabat Banser lainnya. Ya. Kan lumrah, sudah wajar, sudah disepakati bahwa ditiadakan kajian dari Syafiq Reza Basalama. Ternyata ketika menjelang maghrib ini tiba-tiba kesepakatan itu diingkari dan tetap mengumumkan bahwa kajian Syafiq Reza Basalama tetap dilanjut. Ini kan wajar kalau Banser ini menanyakan dengan etikat baik, kenapa mereka langsung memukul. Yang ke-10, narasi dan video bahwa Ansor dan Banser membubarkan kajian Syafiq Reza Basalama adalah narasi sesat, karena kesepakatan meniadakan pemateri Syafiq Reza Basalama adalah kesepakatan bersama yang disepakati oleh pihak takmir dan yayasan, dan mereka mengingkari perjanjian tersebut yang mesti. Dan yang ke-11 adalah, dan keributan terjadi itu awal mula dilakukan oleh mereka saat sahabat-sahabat Ansor ingin menunaikan sholat maghrib. Jamaah di masjid ditolak dan diusir oleh panitia. Dan keributan kedua yang sudah disepakati hanya kegiatan sholat maghrib berjamaah, tapi pihak yayasan dan takmir tetap melanjutkan kajian. Yang terakhir, yang ke-12, melalui LBH Ansor Kota Surabaya, kami melaporkan kejadian kekerasan ke Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh pihak mereka kepada 4 sahabat Banser yang menjadi korban. Bukti video sudah jelas, yang melakukan kekerasan awalnya adalah mereka, dan kami tidak sedikit pun mundur untuk tetap mengawal dakwah Islam yang rahmatan lil alamin tanpa ujaran-ujaran kebencian. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, memang pendakwa Wahabi itu ya harus dicegah, tidak boleh ada di Indonesia. Ya ini berbahaya, karena doktrin-doktrin Wahabi itu adalah awal pintu orang menjadi teroris, karena intoleran. Wah, yang dianggap syirik, kan begitu. Ya. Wahabi itu begitu. Makanya wajib diusir. Dan berkali-kali saya mengatakan dulu ketika getol-getolnya membahas Wahabi, bahwa Indonesia ini seharusnya membuat undang-undang yang melarang Wahabi di Indonesia, diusirlah istilahnya. Karena semakin dibiarkan, maka mereka semakin dakwah kemana-mana gitu loh, dan akan mempengaruhi generasi-generasi kita. Kalau banyak yang dipengaruhi, maka banyak bibit-bibit yang menjadi teroris gitu loh. Ya. Banyak menjadi teroris. Ya. Khalid Basalama juga pernah diusir di Sidoarjo. Ya. Karenanya sekali lagi, bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia ini harus tegas dengan keberadaan Wahabi yang sudah riskan di Indonesia ini, agar dibuatkan undang-undang agar mereka tidak boleh lagi menyebarkan Islam, maksud saya menyebarkan doktrin-doktrin mereka di bumi tercinta kita, bumi Indonesia. Sehingga kalau Wahabi ini dibiarkan ditumbuh besarkan di Indonesia, maka jangan salah kalau persatuan, kesatuan, kedamaian, kerukunan yang sudah lestari di bumi kita tercinta,
akan tercapik-capik oleh Wahabi Salafi. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.